tembok besar Cina, The Great Wall of China. Itu dibangun ketika kerajaan Cina tuh takut juga dengan sekelilingnya. Tapi kemudian tembok yang konon bisa dilihat dari pesawat luar angkasa ya. Kalau dari bulan kayaknya sih nggak kelihatan ya. Ini bobol beberapa kali karena kan satu hal, penjaganya yang bisa disuap. Fregat punya misalkan kapal selam dan lain-lain, cukup kuat, tapi begitu decision makernya kena suap, bobol itu nanti. Dan ini dalam beberapa hal itu penting, padahal itu paling penting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan terkait dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia dikaitkan dengan geopolitik. Dan untuk membicarakan itu kita berkesempatan membincangkan hal itu dengan salah satu tokoh seniornya di KPK, mantan ya maksudnya ya. IM57 dan beliau adalah juga dosen hubungan internasional. Apa kabar Mas Giri? Alhamdulillah. Ya. Aduh, luar biasa nih. Ya. Biasanya ada minum ini karena puasa. Mas Giri mau minum kopi apa teh? Mas Giri, kalau kita melihat dari fenomena korupsi di Indonesia, ini kan semakin lama semakin mengkhawatirkan kalau kita melihat. Kita membaca berita-berita di mana praktek korupsi semakin besar, semakin banyak, artinya kualitasnya semakin berat, kuantitasnya semakin banyak. Belum lagi indeks persepsi korupsi kita yang turun, KPK-nya semakin lemah dan nyaris tiada gitu ya, antara ada dan tiada gitu. Justru banyak kontroversi sendiri ya. Terus kebijakan negara terkait dengan pemberantasan korupsi nggak terlalu terlihat. Ini sebenarnya dukung apa enggak sih gitu kan? Nah, kalau kita lihat masalah geopolitik di negara-negara di sekitar Indonesia, tentunya kita mengkaitkan juga dengan kondisi di mana ada ketegangan lah ya antara Cina, Rusia dan sekutunya bersama dengan melawan atau berseberangan lah ya dengan Cina, Amerika dan NATO dan Australia dan sekitarnya, beberapa negara yang di sekitar Indonesia. Dan itu biasanya ada kaitan juga dengan upaya saling mempengaruhi. Di antara mempengaruhi itu bisa dengan cara suap. Karena suap ya suapnya mungkin bukan nyuap kayak pejabat begitu. Nyuapnya dengan cara tertentu. Dan biasanya kebijakan-kebijakan yang selaras itu bisa dipengaruhi dengan cara-cara begitu. Mas Giri dengan pandangan itu saya pengen Mas Giri cerita, karena kalau dosen ini baiknya jangan ditanya tapi baiknya cerita gitu. Nanti kita bisa mengelaborasi atau menanya hal-hal yang dari diceritakan Mas Giri untuk membuat perspektif kira-kira masa depan pemberantasan korupsi Indonesia seperti apa dengan gambaran tadi Mas Giri. Wah, ini lo dijelasin sebagai dosen 9 SKS sampai master. Yang pertama tentang masa depan, yang kedua tentang geopolitik ya. Walaupun saya bukan ahli di geopolitik, saya sedikit belajar tentang itu. Kaitannya antara korupsi dengan geopolitik dan hubungan internasional. Gitu kan. Karena saya memang dosen spesialis anti korupsi dan kerjasama internasional. Jadi mengkaitkan dengan geopolitik ini. Yang pertama, masa depan anti korupsi di Indonesia ini bakal seperti apa? Sebenarnya bercampur baur ya rasanya. Dalam bahasa Inggrisnya mixed feeling istilahnya. Terlalu kaget kita. Dari summer tiba-tiba winter, tapi nggak ada fallnya dulu, nggak ada musim gugurnya. Dan kadang-kadang tidak ada musim springnya juga gitu. Jadi terlalu ekstrim kadang-kadang. Kita menjumpai di periode pertama Presiden Jokowi naik dari 34 ke 40 ya skor IPK. Betul. Tetapi kemudian di periode 2 turun dari 40 ke 34 balik lagi gitu. Udah diduga atau memang tiba-tiba terjadi gitu ya? Ya tapi ada yang salah sudah dengan ini. Bahwa pengakuan terhadap komitmen itu perlu ditinjau ulang lagi. Karena realitas setelah tahun 2019 itu undang-undang direvisi. Kemudian ada beberapa hal yang kontroversial dan puncaknya adalah kita lulus gitu melalui TWK begitu kan. Itu adalah salah satu bentuk penurunan dari komitmen politik.
Karena untuk memberantas korupsi selain penindakan pencegahan dan pendidikan kan komitmen politik. Betul. Kalau dukungan masyarakat sipil luar biasa di Indonesia. Nah, komitmen politik ini yang dipegang oleh politikus yang merupakan istilahnya di Indonesia itu lagi happening banget gitu ya. Semuanya dikendalikan oleh politikus. Iya. Jadi masa depannya sangat tergantung oleh presiden yang baru yang akan terpilih, karena ini belum dilantik, jadi siapapun nanti presidennya harus memikirkan hal ini. Faktanya adalah bahwa kita kembali 8 tahun yang lalu, atau tepatnya 9 tahun yang lalu sebenarnya, skor anti korupsi kita. Jadi kembali ke angka 34 dan harus berbenah. Dan saya pikir pihak-pihak ini menyadari nih ada yang salah dengan yang disalahkan pertama adalah korupsi politik. Kita harus berbenah di sana. Yang disalahkan kedua adalah bahwa memang ada pelemahan KPK, itu harus kita akui. Dan itu terkonfirmasi ya. Mana ada ketua KPK menjadi tersangka korupsi. Walaupun nanti kita lihat apa yang terjadi. Mana ada penjaga tahanan KPK menerima uang, diduga ya. Beramai-ramai lagi ya. Rame-rame. Jadi konsep bahwa KPK yang didesain supaya lebih putih dibanding warna putih, whiter than white tadi tidak terjadi sekarang. Akibatnya kepercayaan masyarakat turun, makin sulit pekerjaan KPK. Karena orang kan ragu melaporkan ke KPK. Betul. Nanti ditindaklanjuti enggak, atau malah nanti dibuat kayak kasus yang sudah-sudah. Jadi kita lihat nanti. Tapi kalau mau ditanya apa yang akan kita lakukan, ini bakal panjang yang akan sampaikan. Saya kembali ke pertanyaan yang kedua tentang geopolitik. Saya jadi teringat cerita tentang tembok besar Cina, The Great Wall of China. Itu dibangun ketika kerajaan Cina tuh takut juga dengan sekelilingnya. Dari kerajaan Kublai Khan dan lain-lain. Sampai Cina itu membangun tembok yang panjangnya lebih dari 8 kali panjangnya Pulau Jawa. 8.000 kilometer sekian, dengan ketinggian 16 meter dengan lebar 8 meter, bayangkan. Dan tembok itu dibangun bukan di area datar, dibangun tepat di punggung dari sebuah gunung, di titik tertingginya. Jadi sebelum orang bisa melangkah di tembok itu, dia harus mendaki gunung itu atau pegunungan, baru bisa kemudian ke tembok itu tadi. Tapi kemudian tembok yang konon bisa dilihat dari pesawat luar angkasa ya. Kalau dari bulan kayaknya sih nggak kelihatan ya. Ini bobol beberapa kali karena kan satu hal, penjaganya yang bisa disuap. Penjaganya yang bisa digratifikasi. Bayangkan kita membangun 8.000 kilometer lebih pertahanan, bobol gara-gara 1-2 titik yang bisa disuap. Jadi bisa dibayangkan nanti bahwa alutsista dalam bahasa kunonya adalah tembok besar Cina ini akan kalah dengan pertahanan manusia. Jadi kalau nanti Indonesia punya istilahnya F-16-200, punya misalkan Sukhoi 200, punya fregat, punya misalkan kapal selam dan lain-lain, cukup kuat. Tapi begitu decision makernya kena suap, bobol itu nanti. Dan ini dalam beberapa hal itu penting, padahal itu paling penting banget. Jadi makanya integritas dari penjaga pertahanan itu menjadi penting. Jadi saya berapa kali berbicara di Wantanas, kemudian di Kementerian Pertahanan, termasuk di Lemhanas, Pak, masa depan pertahanan kita itu integritas. Dan integritas itu bisa dicerminkan seberapa serius kita memperlakukan yang menjaga pertahanan ini. Lauk pauknya cukup enggak? Atau kita sibuk beli alutsista dibandingkan memperbaiki kesejahteraan dari mereka. Berapa hal. Dan yang lebih penting dari semuanya itu adalah ketika decision making di level tertinggi, itu nggak bisa diselesaikan dengan uang lauk pauk atau tunjangan kinerja. Tapi penyelesaiannya adalah itu isu integritas. Betul. Sanggup nggak? Karena bakal uang besar di sana untuk ini. Dan itu jarang dibahas loh itu, Mas Giri. Orang sering membahas tentang hal-hal yang nampak dan besar ya. Tapi itu hal yang sifatnya mungkin dianggap kecil, yang lumrah. Tapi padahal itu sangat penting karena itu menjadi faktor terkuat dalam suatu pertahanan, bahkan dalam setiap kebijakan dalam konteks pejabat tentunya. Benar ya. Ya bayangkan
Kalau orang tua kita dulu kan ngajarinya pagar mangkok, bukan pagar tembok kan. Iya. Artinya apa? Jadi memang satpam banyak tembok yang tinggi dengan kawat berduri itu tidak memberikan rasa aman, tetapi yang memberikan rasa aman itu pagar mangkok. Iya. Mangkok itu kan sebenarnya orang yang tercukupi, istilahnya kita punya tentara yang bisa hidup sehat, tidak memikirkan rumah lagi di mana dan lain-lain. Ini penting. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting dari itu kan menyangkut internal, eksternal. Bahwa memang di dalam dunia itu pertarungan antar negara itu sesuatu yang lumrah. Ya. Tiba-tiba damai, ada perang antara Rusia dan Ukraina. Tiba-tiba Israel Palestina muncul lagi. Dan ini bisa terjadi ke depan karena sebenarnya yang saya pahami bahwa perang dingin itu belum selesai. Perang dingin, jadi semua perang dingin ini tertahan karena kemampuan dari negara-negara yang mempunyai kemampuan nuklir kan sebenarnya kan. Karena begitu ini dikeluarkan semuanya keluar dan selesai. Umat manusia bakal selesai kalau nuklir itu dikeluarkan. Nah itu jadi nuklir itu memang kadang-kadang menyelamatkan juga dan membuat perdamaian. Tapi di sisi lain sebenarnya ada isu-isu yang lebih penting dari itu. Bahwa kadang-kadang situasi nasional, korupsi, kolusi, nepotisme di suatu negara itu mendorong pimpinan negara itu untuk mengalihkan perhatian. Dan mengalihkan perhatian kalau itu presiden itu mengajak perang gitu loh. Misalnya kayak Presiden Putin tertekan di dalam negeri atau misalkan presiden yang di negara yang kuat tertekan dalam negeri untuk mengalihkan perhatian dia ngajak perang negara lain. Sama kayak Netanyahu juga kan ya. Begitu ada isu korupsi, terus kemudian ada perangnya, dia menyatakan perang dengan dengan Hamas, dengan Palestina ya. Maka kemudian kan isu korupsinya menjadi tertutupi gitu. Iya, ini pola-pola yang bisa juga dilakukan oleh politikus-politikus yang lain gitu kan. Jadi ketika dia terdesak dari masalah korupsi, ya dia lakukan itu. Kan kalau kita pikir ke belakang, lo ngapain kalau kamu korupsi? Mending kamu nggak korupsi dan nggak ada perang gitu loh. Perang is not the win-win game solution gitu. Jadi, pasti banyak korban di sana. Tapi gara-gara ulah dari pimpinan negara yang tidak mau mengendalikan dirinya, yang susah banyak orang. Gitu. Nah itu yang dari sisi kebanyakan ya perang-perang besar itu dimulai dari masalah-masalah pribadi pemimpinnya. Raja Louis dulu masalahnya misal kadang-kadang masalah tentang perempuan, kadang-kadang masalah korupsi, masalah internal. Jadi kalau kita pelajari sejarah-sejarah itu menjadi menarik itu. Yang nggak terpikirkan gini Mas Giri, yang tadi Mas Giri sampaikan bahwa praktek korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin ini bisa membuat perang. Ini jarang terpikir ini dan jarang dibahas ini. Mas Giri ada contoh-contoh yang kira-kira bisa diberikan gambaran nggak mengenai hal itu? Contohnya saya nggak mungkin menyebutkan di sini, tapi banyak sekali peristiwa-peristiwa itu. Contoh yang mudah itu di Israel. Netanyahu di demo besar-besaran seluruh negeri karena korupsi. Tiba-tiba nggak tahu itu direkayasa atau apa, tiba-tiba terjadi perang, Hamas menyerang dan diserang balik dengan luar biasa. Orang udah lupa kondisinya darurat itu. Jangan sampai ini juga terjadi di Indonesia. Makanya kita butuh pemimpin sebenarnya itu jangan terlalu banyak masalahnya. Gitu. Karena terlalu banyak masalahnya nanti menjadi masalah dalam negeri, kemudian mencari-cari. Jadi itu cost of leaders itu ya seperti itu. Tadi dari cerita Mas Giri tadi ada masalah di internal. Contohnya tadi kalau pemimpin melakukan praktek-praktek korupsi yang banyak, maka dia bisa mengambil keputusan yang justru malah membahayakan negeri ya, sampai termasuk perang. Yang kedua tadi dari geopolitik. Ketika orang yang kemudian ingin mengendalikan kebijakan di dalam negeri, tentu yang paling murah ya daripada menekan atau perang disuap saja gitu. Pejabat-pejabat elit. Jadi contoh dari tembok Cina itu menarik sekali tadi. Dan melihat resiko-resiko yang ada sekarang di mana praktek korupsi membuat masalah yang begitu besar di sektor tambang begitu, kebijakan ekspor impor dan layanan publik dan banyak lagi yang lain termasuk belanja-belanja negara. Ini semua tentu membahayakan bagi negeri. Tentunya kita berharap ke depan pemimpin benar-benar presiden yang terpilih nanti ya betul-betul mau membuat kebijakan yang sungguh-sungguh untuk bisa memberantas korupsi ke depan sehingga masa depan pemberantasan korupsi menjadi baik. Tapi sebelum itu
kira-kira melihat dari dampak dari praktek-praktek korupsi yang terjadi itu semua, Mas Giri bisa nggak menggambarkan dengan singkat gitu, sehingga kita tuh paham gitu bahwa kepentingan untuk ke depan ada upaya untuk memperbaiki ini semua itu menjadi sangat-sangat penting gitu, Mas Giri. Benar ya. Jadi yang menarik itu anti korupsi itu kan kebijakan, memilih orang bersih itu juga kebijakan. Iya, ya, iya. Menarik ini. Dan ketika kebijakan itu tidak istilahnya ya tidak dipertimbangkan dengan baik, cost-nya besar. Saya ingat zaman Presiden Soeharto zaman dulu ketika membangun tol misalkan kan, belum tol dibangun dibuat social cost-nya. Dampaknya ruginya apa kalau tol itu dibangun? Misalkan pernah kita kepikiran misalkan kita bangun tol antara Jakarta Bandung, ternyata daerah Cianjur Puncak mati semuanya itu industri makanan. Purwakarta juga tuh. Atau misalkan tol dan segala macam. Itu perlu dipikirkan kebijakan-kebijakan seperti itu. Jadi bukan sekedar membuat sesuatu yang baru, tapi dipikirkan. Sama kayak tol ini ya, tol Cipali barangkali ya. Yang Cipali apa tol apa tuh? Yang sampai ke Semarang itu. Akibatnya kan Pantura habis tuh ekonominya. Ya. Nah, itu kan menarik sekali itu. Jadi kalau kita mudik dulu kan tiap 500 meter kan ada warung makan yang ngasih tahu tuh 2 kilometer udah nggak kita lihat lagi. Iya. Memang itu sesuatu yang bagus. Kemudian kembali kepada tadi bahwa dampak dari korupsi itu kadang-kadang apa ya? Ada yang langsung, ada yang tidak langsung ya misalkan. Yang udah kita ceritakan kasus EKTP, kita jadi punya KTP plastik, kasus fotokopi. Tapi misalkan kebijakan, benarkah misalkan kebijakan tentang infrastruktur atau misalkan memindahkan ibu kota itu pernah dipikirkan kan dampaknya? Iya. Itu besar sekali soal biayanya kan. Ya. Sebenarnya terlepas dari kontroversi bahwa kita mau pindah atau enggak karena sudah menjadi undang-undang. Tetapi saya melihatkan ada potensi korupsi di sana. Gimana tuh Mas Giri? Yang pertama kan yang pertama adalah ketika kita pindah aset-aset nasional, aset-aset ibu kota di sini mau diapakan? Apakah disewakan, dijual atau apa? Karena begitu banyak ya. Kita punya gedung Kemenkeu yang gede di Lapan Banteng, punya Bank Indonesia segede itu. Kita punya markas besar dan lain-lain. Nah, gedung-gedung itu mau kita apakan? Apakah disewa, dilelang, dijual murah? Nah, itu membahayakan dalam proses Ruislang. Banyak sekali kasus-kasus korupsi terkait dengan Ruislang. Itu yang perlu dipikirkan. Yang kedua adalah ketika pembangunan itu tentu ada proses pengadaan barang dan jasa. Biasalah korupsi itu ya, kickback dan lain-lain. Kemudian siapa pihak-pihak yang diuntungkan dalam pembangunan itu di sana juga harus dipikirkan. Karena pada dasarnya banyak hal yang terjadi dan yang paling saya khawatirkan satu hal. Tahu nggak Mas Sofel, Pak? Apa itu? Ketika kita pindah ke ibu kota, kos untuk bertemu keluarga itu makin tinggi. Kita yang biasa keluarganya di sekitar Jabodetabek, di Jawa, kemudian dia harus berdinas ke sana. Secara manusiawi pengen ketemu sebulan, 2 bulan sekali. Betul. Tiket pesawatnya berapa dan lain-lain. Yang membiayai siapa ini nanti? Ketika proses pembiayaan ini istilahnya tidak ada skemanya, maka yang terjadi adalah akan bakal ada yang membiayai. Korupsi baru lagi ya. Itu kan. Jadi ini bisa dilihat bagaimana pejabat yang ditugaskan di Papua misalnya, ditugaskan di daerah-daerah, kan lebih banyak di sini juga akhirnya. Atau kemudian ada kos bolak-balik tadi. Kadang-kadang nggak masuk akal, gajinya segitu bolak-baliknya sekian. Ini perlu difikirkan selain beberapa isu-isu yang mungkin yang penting ya secara geopolitik nanti kan. Jadi ya mungkin kita bahas kalau nanti misalkan kita butuh istilahnya wacana dalam memperbaiki pembangunan ini ya. Karena sepanjang undang-undang itu udah jadi harus dilaksanakan. Walaupun undang-undangnya jadi, yang bahas kan DPR tuh. Tapi DPR-nya nggak mau pindah tuh katanya. Katanya ibu kotanya legislatif ada di Jakarta aja gitu katanya. Emang DPR-nya curang. Berarti bakal ada ibu kota yudikatif nanti ya. Jadi trias politiknya 3 ibu kota gitu kan. Iya. Mas Giri, tadi memang kalau kita melihat secara sekilas ya, kita menggambarkan bahwa dampak-dampak korupsi ya. Tentunya itu semua mestinya, dan kita pernah membahas itu sebelumnya ya dalam diskusi yang sebelumnya.
dengan memahami itu, mestinya kita tahu bahwa memberantas korupsi itu menjadi kepentingan yang sangat sangat penting ya. Tapi sebetulnya begini, orang sering bicara begini Mas Giri. Seharusnya pemerintah kan dalam bekerja itu kan punya visi misi, yang visi misinya itu hanya bisa terlaksana kalau praktek korupsinya nggak banyak. Kalau korupsinya banyak, visi misinya pasti kacau, pasti nggak akan terrealisasi dengan benar lah gitu, dengan baik lah. Artinya pemerintah itu seharusnya punya kepentingan untuk memberantas korupsi. Tapi kenapa kok justru ada pemerintah yang justru malah resisten dengan praktek-praktek pemberantasan korupsi ya? Bukan praktek korupsi, memberantas korupsi justru malah diberantas atau malah tidak didukung gitu. Kenapa tuh gitu Mas Giri? Istilahnya aktivis anti korupsi jadi musuh negara kan aneh misalkan. Iya betul betul. Tapi padahal kita cinta banget sama negara ini. Iya iya. Gimana ya kita bicara memang naik turun dan ini saya jumpai juga bukan di Indonesia saja. Ya, jadi sunset of anti corruption ini komitmen ini juga di beberapa negara terjadi. Oh gitu ya. Apakah ini dampak dari pandemi bahwa slowdown proses ekonomi, orang butuh expediting ya, mempercepat proses pertumbuhan ekonomi sehingga melakukan relaksasi gitu. Bisa juga terjadi. Dan ada beberapa memang ada yang saya sampaikan tadi, ada perubahan kekuasaan, butuh logistik sehingga itu terjadi juga itu. Iya. Nah, kalau pemerintah paham sebenarnya mereka butuh banget anti korupsi. Cuma masalahnya kan pemerintah itu kadang-kadang berpikir pendek. Anti korupsi itu jangka panjang. Oke. Ya. Ya. Jadi kalau bagian pemerintah itu kayak perusahaan gitu ya, perusahaan untuk bisa survive harus nyuap untuk dapat proyek gitu. Jangkanya pendek banget. Dia nggak berpikir kalau perusahaannya kena misalkan menjadi tersangka, didenda, kemudian hancur gitu ya. Iya. Peran pemerintah berpikir seperti itu gitu kan. Iya. Jadi dia berpikir bahwa yang penting relaksasi investasi dan lain-lain gitu kan. Dia mikir negara lain makin percaya nggak sama kita. Bayangin kalau negara lain bilang gini, jangan ke Indonesia, Indonesia kayaknya korupsinya nggak gitu kan. Iya. Buktinya apa? Oh ini IPK-nya turun. Buktinya apa lagi? Gua ngalami peristiwa ini. Itu kan nggak terlihat itu. Ya, investasi yang bersih tadi nggak akan terlihat. Tapi kalau ada investasi memang besar, bisa jadi yang memang suka dengan kondisi ini. Jadi, itu satu. Jadi negara yang merelaksasi korupsi, yang masuk juga bakal orang-orang yang hobi korupsi gitu. Iya. Dan gini loh, kita mesti curiga loh. Kalau negara lain hobi bahwa kita korupsi itu kita harus curiga. Karena negara lain yang pengen menguasai Indonesia tuh seneng kalau Indonesia itu korupsinya banyak. Nah, kok bisa gitu Mas Giri? Ya gampang disuap kok. Oke. Iya. Udahlah kamu beli pesawat dari kita ya. Terserah lebih mahal yang penting dapat dari kita. Dia nggak peduli berpikir bahwa bakal dapat kickbacknya berapa persen, nggak pernah mikir kualitas pesawat tadi. Misalkan gitu. Iya, jadi berapa kebijakan misalkan tambang, izin tambang, kemudian izin misalkan minyak dan gas dan lain-lain. Kekayaan yang begitu besar, kalau kita mudah disuap yang dapat keuntungan siapa? Luar negeri. Iya. Saya pernah dapat cerita nih Mas Giri, soal mirip-mirip yang seperti ini. Dari kebetulan disebut waktu itu sama teman negara China nih. Dia untuk kepentingan memasukkan perusahaan besarnya dari negaranya untuk bisa masuk ke itu dan mungkin memonopoli atau menguasai, dia mendukung untuk bisa terjadinya praktek suap. Saya tentunya nggak bicarakan spesifik ya, ini informasinya begitu. Tentunya dengan melihat kejadian itu, artinya itu bisa dilakukan oleh negara manapun ketika dia ingin bisa masuk untuk mendorong kepentingan negaranya di negeri kita. Ini yang bahaya. Tentunya itu akan dilakukan oleh negara yang tidak mengikuti kaedah GCG tentunya kan. Nah kalau melihat kejadian itu, negara kita mestinya berkepentingan untuk memproteksi agar tidak terjadi. Maka dengan begitu pemerintah harusnya sangat terganggu kalau ada pejabat-pejabatnya yang mudah untuk disuap. Kan gitu ya Mas Giri harusnya ya. Jadi kalau saya tidak merefer ke negara tertentu, tapi memang negara-negara itu punya dua kepentingan ya. Yang memang harus terlihat baik gitu kan, secara diplomatik baik, tapi dua juga misi-misi hidden agenda untuk menguasai kekayaan negara lain. Sebenarnya dari dulu perang itu terjadi adalah perebutan kekayaan kan, perebutan kepentingan dan pengaruh. Gitu kan. Jadi dibalik semua itu sebenarnya
di situ sebenarnya. Iya. Jadi semakin mudah. Jadi memang kalau misalkan tadi harus ada beberapa negara yang punya misi ya. Contoh yang misi yang bagus ya. Kita jangan terlalu serem-serem. Konser Taylor Swift misalkan ya. Apa itu? Bagaimana artis Amerika ini, Taylor Swift bisa konser 6 hari di Singapura. Oh, oke. Dan pemerintah Singapura membayar ya lebih dari mungkin 300 miliar agar mau konser tidak boleh di negara lain selain Singapura. Pemerintah Singapura cukup cerdas. Karena dampaknya yang saya baca terakhir itu, dengan adanya konser itu, penerimaan Singapura kurang lebih 1,1 miliar US dollar, bayangin. Oh iya? 15 triliun. Investasi 300 miliar dapat 15 triliun, bayangin. Ya. Itu bagaimana negara memikirkan gitu kan. Memenangkan pertarungan. Itu dari konser saja ya. Iya. Penyanyinya, bintangnya dari luar negeri, kemudian dikapitalisasi berstrategi. Ternyata Indonesia iri juga pengen mengundang gitu kan. Tapi kan kadang-kadang ya artis-artis tuh orang yang sangat sensitif, Mas Novel. Ya, artis-artis itu kadang-kadang sensitif isu LGBT, isu dengan demokrasi dan isu korupsi. Iya. Jadi malas mereka datang di negara yang memang korup gitu, malas dia. Iya. Jadi memang beberapa banyak hal bahwa perspektif negara yang tidak korup itu penting untuk dibangun di negara ini. Kembali ke pertanyaan tadi, kok negara ini kadang-kadang menganggap tidak penting anti korupsi gitu kan. Mungkin dia hanya melihat penanganan perkara yang jangka pendek. Oke. Iya. Karena sebenarnya di balik penanganan perkara itu adalah adanya efek jerah bagi yang lain kan. Kalau ini tidak terjadi, ya sudah. Iya. Ya kalau misalkan ketahuan pungli di rutan terus terus minta maaf saja kan gimana mau kapok orang kan. Ya sudahlah gitu kan. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita perbaiki agar bahwa pemerintah ini harus suka lagi dalam jangka panjang. Iya. Dan nggak boleh kosmetik gitu loh. Kita sudah punya rencana strategis pemberantasan korupsi, ya oke lah itu kan. Itu kan kertas itu kan. Iya. Buktinya apa? Wong butuh kita undang-undang tipikor direvisi, KPK-nya yang direvisi. Iya. Itu kan contoh-contoh kadang-kadang ketidakkonsistenan. Dan sebenarnya mikir jangka pendek itu adalah pola-pola kepikiran politikus untuk memenangkan kekuasaan gitu. Kan politik di Indonesia itu masih berbuat istilahnya politik untuk mencari kekuasaan gitu, bukan ideologi ya, belum sampai ke tahap ideologi tadi. Kalau politik kekuasaan itu jangka pendek, jadi gonta-ganti pasangan, gonta-ganti koalisi itu udah kayak biasa saja. Sangat berbeda dengan di negara-negara yang sudah established demokrasinya, ideologis mereka. Mungkin saya gabung sama dia, ideologi saya beda. Tapi dalam politik kekuasaan mudah itu. Nah, dalam konteks korupsi juga sama sepertinya. Jadi kadang-kadang anti korupsi dan korupsi atau pro investasi dan lain-lain itu menjadi titik-titik yang tidak ideologis gitu. Tidak ideologis. Kita tidak bisa sekarang mendefinisikan mana partai yang anti korupsi banget. Mana partai yang melakukan relaksasi korupsi. Itu contohnya. Jadi kita nggak istilahnya, kita harus merubah ini. Jadi sinyal-sinyal itu harus dikembalikan gitu kan. Jangan sampai cap bahwa aktivis anti korupsi di musuh negara itu jangan sampai terjadi. Karena itu buruk di level bagi masyarakat dan level buruk di level internasional juga. Tapi gini loh Mas Giri, ada beberapa pejabat yang justru malah bilang begini. Kalau koruptor banyak ditangkapi, ini persepsi Indonesia akan jelek di mata internasional. Kenapa? Karena banyak praktek korupsi gitu. Oleh karena itu jangan banyak ditangkap-tangkapi gitu. Kalau dicegah saja gitu lah kurang lebih. Tapi dalam logika saya mestinya nggak begitu. Tapi kalau Mas Giri gimana pandangan? Karena Mas Giri kan sering ikut di acara konvensi internasional. Ya. Gimana Mas Giri? Apa kita sudah sepakat negara hukum ini kan? Landasannya juga di sana. Bahwa begini pertimbangan-pertimbangan. Kalau kita mikir kayak gitu, empat duta besar Indonesia ya, duta besar Amerika, duta besar Malaysia, Singapura itu nggak pernah ditangani oleh KPK kan? Karena kalau kita mikir, wah dubes nih citra Indonesia. Kalau orang nomor 1 perwakilan Indonesia aja kemudian korupsi, apa citra kita di negara tersebut? Tapi di zaman itu alhamdulillah
KPK berpikir yang benar itu. Iya, iya. Justru kita harus tegakkan. Duta besar pun kalau korupsi harus kita tegakkan. Iya, 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 iya. Dan ini mumpung Ramadan ya, saya bilang, saya jadi teringat ketika Rasulullah tuh ditanya, ketika ada seorang perempuan mencuri di zaman dahulu, mencuri. Jadi dari Bani Asdi, kemudian kisah ini disampaikan dalam riwayat hadis dan disampaikan bahwa bingung ini. Ini orang Arab dari golongan dari Bani yang sangat terhormat, mencuri. Kalau kita potong tangannya apa nggak malu nih, gitu kan? Apa nggak malu ini? Zaman dulu untung ada kepala negara yang bisa mudah ditemui, namanya Nabi Muhammad gitu kan. Kemudian tanya, gimana ya Rasul? Apakah kita pertimbangan sisi diplomatisnya saja nama baik ini? Kemudian Rasul mengeluarkan instruksi ya, kalau zaman sekarang impres itu kan. Dia katakan bahwa kalau Fatimah putriku mencuri akan kupotong tangan. Iya. Semua ya. Ya, artinya apa? Dalam konteks ini tidak ada perspektif citra dalam penegakan hukum. Nggak boleh itu kan. Kalau kita sampai memilih citra, istilahnya kalau kita tangani citra kita jelek, kita sudah melanggar hukum. Kalau orang Islam melanggar itu perintah Nabi itu ya. Kemudian dari aspek-aspek lain, orang tuh cukup pintar sekarang. Iya, betul. Informasi itu mudah didapat. Jadi kalau misalkan dubes kemudian tidak ditangani korupsinya dan orang tahu bahwa ada pungli, pengurusan paspor dan visa, mudah orang tahu. Iya. Dan itu citra yang tersimpan di dalam pebisnis. Orang luar itu tercermin dari apa, Mas Novel, tahu nggak? Apa itu? Skor indeks persepsi korupsi. Dari itu akan dilihat ya. Dilihat dari orang-orang yang mau berinvestasi ya, akan melihat dari faktor itu ya Mas Giri. Iya, dia diam-diam menyimpan nih. Ya gue bermanis-manis, tapi nanti kalau survei aku kasih nilai, aku tahu faktanya. Memang harusnya citranya akan jelek kalau ada praktek korupsi dibiarkan gitu lah kurang lebih ya. Daripada praktek korupsi ditangkap justru bukan memperjelek citra, kan gitu kan Mas Giri ya. Sama seperti gini Mas Giri, kalau menangkap itu dia akan memperburuk citra, kalau gitu agar citra praktek korupsi yang baik, korupsi jangan dibicarakan, jangan ada yang ditangkap, jangan ada yang dibahas, dibiarkan aja, kita nggak ada korupsi, kan gitu jadinya. Dan dihapus dari kamus ini, Purwadarminta itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Iya. Cuma dihapus katanya saja korupsi. Diganti istilah lain jadi ya. Mas Giri sebagai penutup, Mas Giri kira-kira kalau nanti presiden terpilih kemudian menjabat melakukan tugasnya, apa yang seharusnya dilakukan untuk masa depan pemberantasan korupsi ke depan Indonesia agar kita bisa melihat masa depan ke depan ini betul-betul baik dan bisa menjadi harapan? Ini saya bukan presiden, ditanya saat saya jadi presiden. Iya, seandainya Mas Giri jadi presiden ya. Kalau saya jadi presiden ya. Iya. Yang pertama kan urusan debat udah selesai tuh kemarin. Iya. Yang pertama saya lakukan adalah saya akan memimpin 5 tahun nih. Dalam 5 tahun ini saya pastikan anti korupsi rebound. Rebound. Kalau IPK-nya 34, paling enggak balik lagi ke 40 atau lebih lah. Untuk rebound tuh enggak mudah. Malaysia untuk bisa rebound itu butuh Mahathir Muhammad turun tangan. Yang udah saya sampaikan dalam podcast sebelumnya. Sampai naik 6 poin itu ya? Ya, naik 6 poin. Atau di Maldives naiknya 8 poin malah. Iya. Nah, sinyal besar itu harus diciptakan. Apa clue paling pentingnya untuk bikin rebound itu apa? Kan 2 tuh isunya kan. Kalau yang disikapi kenapa turun? 1 korupsi politik, yang kedua adalah pelemahan KPK. Iya. Jadi presiden yang baru harus mikirin 2 hal ini. Gimana agar kuat, kembali kuat. Bahwa data yang ada mengatakan undang-undang lama membutuhkan KPK lebih perform dan lebih bisa menjaga. Ini terserah presiden. Membuat undang-undang baru, kembali undang-undang lama, atau memperbaiki sekarang. Harus ditanyakan agar KPK kuat itu apa yang dibutuhkan gitu kan. Karena di banyak negara itu KPK punya cabang-cabang loh. Tapi di undang-undang baru kita nggak boleh bikin cabang dan harus ada di ibu kota, di IKN sana. Korupsinya di Jakarta banyak nanti. Korupsinya di Jawa Barat banyak. Tapi KPK-nya di sana. Perjalanan dinas semuanya itu cost untuk pemberantasan korupsi. Betul. Cabang. Kemudian yang kedua tadi adalah korupsi politik.
presiden ini harus mampu menyelesaikan korupsi politik yang 3 hal tadi ya. Bahwa yang pertama politik harus murah, yang kedua negara harus membiayai politik, yang ketiga adalah apresiasi remunerasi penggajian pejabat politik harus dibenahi. Ini butuh effort yang besar karena yang memutuskan itu DPR. Dan DPR mau nggak meninggalkan zona nyaman ini, tak ganti semuanya dengan hal yang uang bersih, mau nggak gitu kan? Nggak sebanyak yang kamu dapatkan secara kotor, tapi ini lumayan. Yang kedua adalah partai pemenang mau nggak jadi negarawan untuk memberikan kesempatan pada partai yang lainnya untuk mendapatkan sumber daya yang memadai. Ya itu butuh nih 2 reform besar, menguatkan KPK, membarkai korupsi politik itu agenda 5 tahun. Kalau itu bisa diselesaikan, saya yakin IPK akan naik pesat, kepercayaan akan pesat. Cuma kemudian untuk memperkuat KPK itu kan banyak hal Kak. Dan yang kepikiran buat saya adalah Novel Baswedan harus kembali ke KPK. Wah, Mas Giri lebih cocok. Wah, keren sekali Mas Giri. Tentunya kita berharap ke depan KPK bisa bekerja betul sebagaimana yang kita harapkan ya, menjadi harapan untuk pemberantasan korupsi, dan kemudian ke depan pemerintahan betul-betul mau, ada political will untuk mendukung dengan sungguh-sungguh pemberantasan korupsi agar bisa dijadikan isu strategis dan betul-betul dilaksanakan. Ya, dan satu hal lagi lupa saya, karena pemberantasan korupsi ditentukan oleh pimpinan KPK yang akan dipilih di tahun ini. Oh iya, betul. Dan itu Presiden Jokowi yang akan memproses ini. Yang melantik mungkin presiden yang akan terpilih nanti, tapi Presiden Jokowi menyiapkan itu. Siapapun pimpinan terpilih jangan sampai kayak pimpinan yang model yang kemarin-kemarin yang terakhir ini. Karena itu merusak KPK dari dalam. Kita masih butuh KPK, jangan dibubarin dulu. Cobalah ganti dengan pimpinan, cobalah sistem yang baik. Kalau itu ternyata memperkuat dan kembali, kenapa tidak gitu. Oke, menarik sekali ini. Jadi dari gambaran secara besarnya, KPK ini menjadi pertahanan negara nih akhirnya untuk bisa menjaga dari praktek korupsi baik dari internal di dalam negara maupun dari faktor-faktor di luar. Betul. Terima kasih Mas Giri, semoga diskusi ini bermanfaat dan tentunya kita berharap ke depan Indonesia jauh menjadi lebih baik. Terima kasih, salam integritas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.